Piala Presiden Esports 2023 itu maksudnya lanjutannya. Disambungin. Daripada tidur nggak nyenyak. Daripada tidur nggak nyenyak. Ya kan? Dari emang kalau diputusin hubungannya dengan paksa tuh gak enak. Gak enak Pak, pala puyeng, anyang-anyangan udah bukan Hilang suara gue. Oke, got to the lane Aston. Piala Presiden Esports 2023 bersama dengan Ranger Master juga. Pak Pulung, oke, let's go kita. Kalau dilihat dari XP Lane ada 2 orang yang HP-nya sudah cukup terkuras nih ya. Itulah dari selanjutnya pulang loh, recall. Ya, tapi ini juga sepertinya permainan Fanny yang Pak Pulung inginkan ya. Kita lihat permainannya tidak invite ke arah jungle, mereka tidak terlalu terburu-buru. Ini juga impact dari terlalu sustain jungler yang dimiliki Arakishana. Mereka Fredrin pertama. Kedua dia punya ada Minotaur di sana dan yang paling dekat adalah Don. Chance dari tas ini untuk tumbang itu besar banget Bang. Itu dia tadi karena di awal-awal kayak gini juga dengan durability yang sangat-sangat tinggi. Belum lagi backupannya yang emang udah ada pula. Mau ke area God Lane juga sekarang dengan Brody juga punya satu mobilitas di mana dia bisa meng-cancel dan juga mengganggu ataupun dengan flickernya. Jadi masih cukup sabar di tengah. Lihat, set. Hampir saja sang banteng orange kali ini berhasil ditumbangkan. Tapi masih bertahan para pasukan dari EVOS Legends yang mereka memilih untuk melakukan jungle terlebih dahulu Pak Pulung dan harusnya purple dulu sih. Oke, untuk sekarang masih ada beberapa pergerakan lagi yang mau dilakukan. Terizla masih cukup adem ayam tapi bukan untuk waktu yang lama karena langsung bertemu lagi dengan Harpies. Tapi Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G sudah nongol pula. Oke, udah nongol pula kali ini. Turtle Camp, para pasukan dari RRQ Seda mereka telah berkumpul menjadi satu. Tas masih tidak ada di dalam pergerakan. Bahkan Harpies berkesempatan besar untuk mendapatkan Turtle dan ternyata betul sekali tidak ada kontes. Tapi di balik itu semua mereka kehilangan sosok dari Purple buff. Iya, Purple buff tahu-tahu diambil dan sekarang Tas masih cukup untuk dari sisi farmingan individualnya ya. Monster jungle-nya loh, XP dia sendiri yang bertambah. Dia ngejar banget dari sisi Tas, tapi sisi God Lane-nya ini sangat diuntungkan sekali untuk para pasukan RRQ Sena. Lebih tepatnya Toy akan lebih bisa dominasi ya, dia punya absorb damage dan membuat Brans setengah darah. Toy nggak harus pulang. Itu dia, ada perbedaan ya. Impact dari satu Purple buff yang mungkin itu lebih ke individual dari Tas itu sendiri. Sementara dari Turtle-nya akan menjadi milik bersama dan hampir aja tadi loh. Oke, hampir saja dimakan tapi lihat apa yang telah dikeluarkan Harpies di sana. Seorang Dita menemani Kasrat. First blood di tangan dari seorang Tas. Itu dia, satu lagi pergerakan di bagian tengah. Ada 1 poin kill cuman di bawah. Platingannya full didapetin. Full banget ini, udah nikmat banget. Tapi satu lagi. Ada 1 motivation roar dikeluarkan, HP bertambah, makin pede lagi mereka dengan durability yang dimiliki. Semangat! Ya dong, motivation. Iya, motivasi. Roarnya kan teriak kan berarti. Semangat! Aku tahu kamu lelah. Semangat! Tapi itu bukan alasan untuk menyerah, katanya begitu. Alright, dan ternyata kita lihat kali ini di Arpatum Lane akan 1 poin kill, Matsurugi hilang. Safi cut, no flicker for this time. Retribution Tas bisa dia sambil lewat tengah berhasil mendapatkan cold buff dari bottom lane. Membuat para pasukan RRQ Sena bebas untuk bisa dapetin purple buff untuk kali ini. Tapi Van Strong tidak akan tinggal diam. Setidaknya buying time sedikit aja walaupun chance berhasilnya ya sekitar 0,00%. Oke, ntar untuk sekarang mungkin dipaksakan ya untuk adanya purple buff disikat langsung dengan retribution agar nantinya lah di area dia Turtle mereka bisa mendapatkan 1 Turtle tersebut tanpa adu retri. Wah, hampir saja berhasil terreset dengan maksimal tapi ternyata setengah darah cukup waktu untuk membuat Turtle Camps by Samsung Galaxy S23 Series 5G kali ini. Menyaksikan bersama-sama kita akan ke perebutan adu retribution antara Harpies dan juga Tas. Karena nampaknya kali ini semua terbuka dengan jelas. Fastrong mencoba dipaksa, belum ada all-in, pada strike. Free Turtle again. Oh no, hampir saja Harpies gagal kehilangan karena Okta untung menyelamatkan ke Feather Airstrike-nya. Tapi kali ini ya orange buff Ji yang dimakan. Yes. Orange buff yang dimakan. Mereka kayaknya ini udah emang metode permainan dari EVOS Legends untuk di game ini ya. Strateginya mereka seperti mereka relakan saja tapi barusan cutthroat-nya sakit banget. Ada penalty zone masuk pula. Minotaur tadi langsung dikeluarkan pula. Namun untuk kali ini 1 orang malah langsung menghilang di mana Fluffy tidak ada follow up damage. Oke, hanya membuka tapi Tas langsung kabur melakukan farming terlebih dahulu sebelum dia melakukan following up.
Dia yang ngebuka team fight, dia yang kabur karena dia butuh farming. Tapi sekarang posisinya mungkin Tas udah mulai harus bisa objektif di arah gold lane mereka. Brans agak cukup struggle melawan seorang Toy. Dan di sini posisinya EVOS Legends. Mereka belum bisa memakan Toy. Toy masih level 7 tapi di depan sana Tas akan coba fokus ke arah Cutthroat dan Harpies. Masih bisa selamat. Udah ke arah belakang. Tahu the flicker from Toy for nothing. Buat menuju ke arah Tas. Mengeluarkan flicker seperti itu. Aku bilang sih terlalu mahal harganya dan kayaknya nggak worth it sama sekali Bapulo. Terlalu beresiko tadi kayaknya ya. Beresiko banget. Riskan banget. Memang sudah ada 2 point kill, memang levelnya jauh lebih tinggi. Cuman tadi ada satu pergerakan yang mungkin dengan kalkulasi yang dimiliki ya tadi pas lah ya. Tapi ternyata masih di luar jangkauan dan Fluffy sekarang juga udah masuk ke bagian tengah. Tapi dari sisi leveling, Tas jauh banget memimpin. Harusnya dari point retribution udah tinggi banget loh dia. Tapi tidak mau kontes terhadap Turtle. Ya kali ini mungkin dia lebih memilih menuju ke arah farming. Dan mungkin kalau dari aku lihat Tas cari level 12 biar dia bisa makan Farsianya 1 kali hit aja. Okta lebih tepatnya akan menjadi target utama. Dan kalau dia dapetin Turtle sekarang dan tidak perfect Turtle untuk RRQ. Ini RRQ mungkin agak sedikit berat. Strike bersama dengan Flicker, I'm offended tapi terjadi di belakang sana. Cutthroat yang sangat tepat menuju ke arah Brody Toy. Hilang, mendapatkan double kill. Looking for triple kill. Berhasil mendapatkan 1 gold lane yang sangat padan, tentunya double kill presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Yap. Tapi dilihat Turtle Camp-nya kali ini lagi-lagi dipersembahkan oleh Samsung Galaxy S23 Series 5G dan replaynya dipersembahkan oleh Samsung Galaxy. Betul, luar biasa. Samsung menerima BA Kak Manis. Tapi replay ini udah jelas terlihat ya. Bahayanya Tas diberikan Fanny. Habis Pak dia acak-acak Pak, pede banget dia tadi. Itu sampai Turtle-nya tidak ada perfect Turtle untuk RRQ dengan dominasi. Level yang 40 bilang I'm offended dan berhasil didapatkan tapi menuju belakang sana. Ada Fedor Strike, Fluffy belum bisa bertahan. Lihat gocekan mau dari seorang Fluffy dengan sangat tenang menghindari Fedor Strike. RRQ Seda masih coba untuk bertahan. Di belakang sana, Pastra udah gak ada flicker lagi Bapulo. Yap, itu dia. I'm offended akan kamu dikeluarkan tapi Ruby-nya masuk terlalu dalam loh itu. Tapi setidaknya mereka berhasil mendorong mundur satu persatu pemain dari Sena. Dan ini semua mungkin berawal dari ditinggiin banget nih. Leveling dari Tas dikasih terus-terusan individualnya dulu. Jadi nanti dia ngegendong banget dan satu persatu berhasil dimakan gitu loh. Masih sesuai nih harusnya EVOS. Ya masih stick to the plan ya. Kalau kita menyaksikan permainan dari EVOS Legends yang mereka memiliki power sangat tinggi di arah junglernya. Junglernya bahkan seorang diri aja nggak bisa di pick off sekarang Tas. Iya. Dia levelnya cukup jauh loh, level 12 loh dia. Level 12 berbanding lawan level 10 untuk junglernya. Tapi meskipun begitu langsung ada Menon 4 telah dikeluarkan informasi yang sangat mahal. Tas mencoba untuk melakukan flanking, mencari di mana keberadaan dari para pasukan dari Arcusena. Di belakang sana udah ada Fedor Strike, udah ada Emo Fedor, penalty zone dan ini saatnya Tas untuk mengeksekusi. Mencoba untuk mendapatkan Toy tapi nampaknya masih dengan Cutthroat 1 hit. Double kill akan kali dapatkan double kill presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G bersama dengan triple killnya. Wow, triple kill presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G yang luar biasa. Dan lagi-lagi Tas menunjukkan kalau hero ini dilepaskan akan ada satu tim yang sangat-sangat berbahaya keadaannya. Yes, Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G ya manis. Kita langsung menuju ke arah Bapak Lord yang terhormat yang harusnya dengan adu retribution kali ini dimenangkan oleh Tas Papulo. Yep. Oke, sementara untuk sekarang replaynya presented by Samsung Galaxy tadi ini adalah satu pergerakan yang begitu baik ya, di mana untuk beberapa source skill udah keluar semua, ada beberapa player dengan SP yang begitu sedikit tapi dilanjutin terus-terusan dan sekarang pertempuran di bagian bawah juga masih terus terjadi loh. Ada satu orang tadi seperti dari EVOS Legend yang memang udah terkena pelawan dan Fanstorm ternyata. What? Tas! Retribution yang gak kepecat kali ini. Lord di tangan Arcusena. Arcusena dengan under kondisi dia masih berhasil men-take over Lord. Wow, sebuah performa yang luar biasa dari Sena. Mereka belum menyerah, mereka belum berhenti untuk bisa memberikan tekanan balik terhadap pemain EVOS Legend. Dengan deretan item, coba lihat Heptasis langsung digunakan oleh Tas. Bagaimana damage kejutan yang bisa dia berikan. Dengan Malefic Roar, Hunter Strike lagi, ada satu Dreadnought Armor dia gunakan pula. Brand sejauh ini masih aman dengan 3 assistnya. Ada satu Warrior Boot, Endless Battle, dimana damage udah pasti sakit banget. Belum lagi dengan satu Malefic Roar, tapi Brody terkena impact 1.
Ini Astra Recall sakit banget loh Pak. Sakit banget, gue sampai bengong loh ngeliat barusan itu damage-nya sampai separuh loh tadi. Iya, damage-nya memang besar. Apalagi dia punya power unggul tidak tumbang sama sekali. Berbanding dengan Okta walaupun 3 poin kill tapi dia terkena shutdown. Sekarang posisinya Krait harus bisa melakukan poking. I'm offended, dia berhasil didapatkan. Berhasil mendapatkan Harvest. Damage dari turret membantu bergerakan terhadap seorang Harvest. Dapatkan Fluffy dengan Tower of Memory. Langsung kehilangan ingatan. Untuk para pasukan dari RRQ Sena, mereka menukar sosok Harvest dengan Fluffy. Itu adalah the best thing yang bisa mereka lakukan, Pak Pulung. Karena barusan juga kombonya jalan ya, entah itu tadi bantingan dari Idit, belum lagi minuman Furia dikeluarkan. Fluffy tadi masuk udah kayak main trampolin, Pak. Sakit banget loh tadi kebanting-banting. Tapi untuk sekarang coba lihat tasnya dikejar. Tidak punya purple buff, masih ada 10 detikan lagi. Sebelum purple buff nongol dan Fanny punya energi tambahan. Alright, para pasukan dari RRQ Sena. Mereka mencoba untuk melakukan invasi terhadap jungle yang lebih dari Evil Legends Stone standby on position. Tapi Matsurugi mencoba untuk melakukan gocekan, berhasil mendapatkan satu. Ivan maka coba dihajar, all in menuju ke arah seorang Ivan, tapi ternyata Ivan hilang. Mereka menukar Ivan dengan purple buff yang dimiliki dari para pasukan Evil Legends. Menukar Ivan, cuma itu yang bisa mereka lakukan karena kalau invasi menuju ke arah purple, mungkin Tas bisa mendapatkan, tapi chance untuk kehilangan 2 orang itu lebih banyak, Pak Bulu. Iya. Ini lama banget ya setelah kita mungkin ngelihat Tas terakhir menggunakan Fanny itu di mana ya, di MDL deh kalau nggak salah, di awal-awal perjumpaan ada dia tuh, kalau nggak terus ada di MPL pernah digunakan juga, dan itu juga beberapa season yang lalu. Tapi untuk sekarang ada pergerakan dari Tas lagi di bawah. Belum begitu berani, sepertinya dengan satu feeling yang begitu baik dia balik lagi menuju ke arah base-nya, melakukan sebuah rencana yang lain karena sepertinya udah ada beberapa pergerakan dari pemain RRQ Sena yang emang ke spot, dan itu pun akan sangat-sangat beresiko sekali apabila dia melanjutkan. Yes, benar banget. Tapi yang mungkin harus mereka perhatikan adalah jangan sampai mereka tergocek dengan pergerakan dari seorang Don. Don ini bisa memutus tali silaturahmi dari seorang Fanny. Itu yang mereka harus perhatikan. Yap. Jadi putusin itu ya. Iya. Jadi Fanny-nya wireless. Langsung, Fanny-nya near kabel. Dan sekarang Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Udah terlihat pula waktunya mereka untuk beradu lagi di area dari lot tersebut. 7 poin kill. Harusnya ini menjadi keuntungan untuk Tas seorang diri ya. Dengan power dia berbanding 15 yang lainnya. loh. Dia berbanding dual level dengan yang lain itu sangat menguntungkan untuk dirinya. Fluffy seperti biasa akan mengerjakan tugasnya sebagai baiting. Sebagai seorang yang akan dihajar dan diejam-ejam oleh para pasukan dari RRQ Sena. Yap, itu dia. Sementara satu lagi Enchanted Talisman menjadi milik Denovaria. Nge-spam, makin nge-spam lagi dengan cooldownnya. Tapi sekarang udah ada lagi si Halberd yang dimiliki oleh Fanny. Oke, Fanny udah mendapatkan si Halberd, tapi lihat Toy udah punya Wind of Nature. This is the time. Mencoba untuk menarik pergerakan dari Fluffy. Di depan sana mereka masih buying time. Tas terdeteksi. Pergerakan dari Okta udah coba dihajar. I'm a Venom Blackar. Kali ini tidak ada, tapi ternyata para pasukan dari RRQ Sena mencoba mancing divide. Tas di depan sana, aduh retribution. Dan ternyata Tas, what a play from Tas. Di saat dirinya sakarat dalam maut, berhasil mendapatkan sosok Lord. Dan bahkan Ivan masih melebihi. Di depan sana Brass double kill. Dan tentunya double kill dipersembahkan oleh Samsung Galaxy S23 Series 5G. Luar biasa sekali, tapi ini semua juga berawal dari Funstrong yang emang menjadi satu opener yang harus membuka itu semua. Plus tadi bagus banget loh. Wehehe. Set. Kabelnya lihat Fanny, tidak 2 miliar. Mungkin lebih. Bisa 3 miliar. Bisa. Ya kan? Sama-sama tidak punya point retribution. Jadi tadi emang benar-benar damage dari steel cable yang emang udah dia keluarkan. Dan sekarang Lordnya bergerak masuk ke arah satu base turret di area mid RRQ Sena. Oke, base turretnya akan dipecahkan satu. Terlebih dahulu dengan masih ada super minion yang bergerak. Dan bahkan lihat di belakang sana Krite. Poking damage seperti yang kata Pak Pulung bilang. Terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang Krite. Krite benar-benar mencoba mencari di mana sosok dari Okta. Dan dia akan terus lemparkan Astral Recall-nya Pak Pulung karena para pasukan dari RRQ Sena. Mereka akan mencoba mempertahankan base di arah bottom lane mereka. Satu-satunya base yang masih tersisa dan masih membuat para pasukan dari RRQ Sena tidak ompong-melompong. Waduh, cuma setidaknya apapun yang udah dilakukan oleh League of Legends berhasil berarti sejauh ini ya. Wehey, I'm offended, hilanglah sudah. Oke, hilang sudah I'm offended. Penalti shot telah dikeluarkan. Okta Novena Esek dan diri saja Tas terperangkap.
Shutdown pun terjadi. Surprise attack yang dilakukan Arcusena membuat para pasukan dari EVOS Legends. Kali ini mereka kehilangan sosok Tas. Shutdown terjadi dan bahkan di area bottom lane. Para pasukan EVOS Legends gagal untuk mendapatkan sosok best turretnya. Yap, itu dia. Dengan begitu banyak sisi yang dimiliki oleh pemain Sena ya, berhasil dimanfaatkan oleh Sena itu sendiri. Akhirnya tadi Tas masuk di saat waktu yang sangat-sangat tidak tepat. Sekalinya masuk, main trampolin dong nih tadi Pak. Nggak bisa ngapa-ngapain, efek knock-up-nya dari Fredrin lah. Belum lagi yang tadi minum Puri lah. Banyak banget hal yang membuat Vania tidak bisa terbang lagi, tidak bisa take off. Agro turret juga masuk damage-nya. Selesailah dari situ. Alright. Bahkan kita melihat para pasukan dari Arcusena. Kali ini mereka harusnya lebih pede dengan adanya shutdown yang mereka dapatkan di menit 15. Perbandingan 6.000 ini tidak terlalu berarti Pak Pulung. Yep, itu dia. Sekarang 11.600 udah ada di dalam tubuh dari Fanny. Tapi beberapa player dimiliki oleh Sena sudah mulai berkumpul. Ada parting yang terjadi. Lihat Panstrong yang belum lagi dengan penalti sudah mulai masuk juga. Don Round Wolf King beberapa player dikit banget SP-nya. Tapi untuk Toy-nya masih berhasil kabur dengan ton 4 memori yang udah dikeluarkan. Ton 4 memori telah mencoba untuk menghilangkan Immortality. Tapi tidak menghempaskan para pasukan EVOS Legends ke bumi. Dan sedangkan di sisi Arcusena ini berbanding terbalik. Karena selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Tentunya Bapak Lord ini dipersembahkan oleh Samsung Galaxy S23 atau S23 series 5G yang akan didapatkan harusnya free. No cashback. Tidak akan ada kontes. Itu kalau di tangan kita masuk ke kantongnya Lord ada ini nih Samsung Pak. Dia lagi bawa Samsung di situ tuh. Lagi mau main HP dia cuman kena gebukin duluan. Ya gimana ya Pak ya. Itu kalau misalnya Lord Bapak bisa lihat kameranya dari bawah. Iya. Di armor ada tulisannya Samsung. Kan dipersembahkan oleh Samsung. Oke. Ini semua dipersembahkan oleh Samsung. Betul. Double kill semua luar biasa. Luar biasa Samsung. Terima kasih banyak Samsung. I love you. I love you. Ya. I love you. juga nih yang di sini yang diparkir di sini ntar langsung kita. Bismillah S23. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk langsung lanjut lagi. Oke, kita langsung balik lagi ke line up Pak Pulung. Oke, terlihat beberapa player yang dimiliki oleh Sena juga udah parkir ya, udah berbaris untuk bisa mempertahankan base utama mereka. Lord masuk di tengah. Wave dijalankan lewat 3 lane sekaligus. Ya, benar banget. Mereka mencoba untuk mendorong di 3 lane yang berbeda. Base sudah terdeteksi. Para pasukan dari Lord dan EVOS Legends mencoba untuk melakukan flanking. Mundur ke arah belakang. Penalti setelah keluar. Tas melihat posisi. Toy terbuka. Dan bahkan fokus sekarang Okta. Tapi lihat damage-nya tidak terlalu masuk. Fokus ke arah base. Gak boleh apa terjadi dari seorang Brass. Dan base-nya harus pecah. EVOS Legends take the game